Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Ibu Ros pada hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2020. Anak-anak, hari ini hari Sabtu. Kita tidak belajar lagi, tapi kita mau mendengarkan cerita bersama-sama. Sebelum mendengarkan cerita, kita mau menyanyi dulu ya. Kita mau menyanyi Happy ya ya ya, Happy ye ye ye. Semua anak-anak berdiri, kita pakai gerakan ya. 1, 2, 3. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami semua boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita. Tuhan Yesus berkati kami agar kami mau mendengarkan cerita dengan baik dan menyimpannya dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, masih ingat tidak ayat hafalannya yang udah kita hafalkan selama minggu ini? Pasti ingat kan? Kita mau hafal sekali lagi ya bersama-sama, ikuti Ibu Ros. Markus pasal 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sekali lagi ya. Markus pasal 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, diingat ya anak-anak ayat hafalannya. Saatnya untuk mendengarkan cerita. Tapi kita mau menyanyi lagi ya bersama-sama. Kita mau menyanyi ikan koki. Anak-anak berdiri, kita mau pakai gerakan 1, 2, 3. Ikan koki ekornya panjang, burung pipit terbang melayang. Siapa rajin sekolah minggu, tentu anak Tuhan. Surga, surga, surga mulia. Surga, surga, surga mulia. Surga, surga, surga mulia. Surga itu tempat kita. Nah, anak-anak sekarang boleh duduk. Duduk yang manis. Kita mau mendengarkan cerita. Ingat yang mendengar apa ya? Telinga. Anak-anak duduk yang rapi. Anak-anak, di tanah Israel pada waktu ini terjadi kemarau yang sangat lama. Nah, kemarau ini terjadi karena bangsa Israel meninggalkan Allah, meninggalkan Tuhan. Mereka tidak mau melakukan perintah Allah. Mereka malah menyembah kepada nabi-nabi Baal bersama dengan Raja Ahab. Karena pada waktu itu Raja Ahab yang memerintah bangsa Israel menjadi raja. Nah, anak-anak, karena kemaraunya sangat lama, sungai jadi kering. Pohon-pohon juga banyak yang mati. Tanah-tanahnya juga kering anak-anak. Nah, lalu Ahab berpikir, ini pasti gara-gara seseorang nih, makanya Israel mengalami masalah seperti ini. Saya harus bertemu dengan orang tersebut. Nah, Ahab pergi bersama dengan pengawalnya menemui Nabi Elia. Nah, saat bertemu Ahab bilang, "Hai Elia, pasti kamu yang mencelakakan bangsa Israel. Gara-gara kamu bangsa Israel harus mengalami masalah kemarau yang sangat panjang," kata Raja Ahab kepada Nabi Elia. Nah, Nabi Elia berkata seperti ini anak-anak kepada Raja Ahab. "Bukan karena saya Raja Ahab, tapi karena perbuatanmu dan keluargamu. Kalian sudah meninggalkan perintah Allah, tidak mau lagi dengar-dengaran apa yang Tuhan sampaikan kepada kalian.
kalian sudah meninggalkan Tuhan dan mengikuti Baal, sehingga Tuhan izinkan bangsa Israel mengalami kemarau yang panjang. Kata Elia bilang kepada Raja Ahab. Lalu Elia bilang seperti ini, Raja Ahab, begini saja, saya minta Raja Ahab mengumpulkan 450 orang Nabi Baal itu bersama bangsa Israel. Suruh mereka pergi ke Gunung Karmel. Kita berkumpul di sana. Kata Nabi Elia kepada Raja Ahab. Wah, Raja Ahab setuju anak-anak. Dia bergegas pergi untuk mengumpulkan Nabi Baal yang berjumlah 450 orang itu dan juga bangsa Israel. Mereka semuanya pergi ke gunung apa tadi? Gunung Karmel. Elia sudah berada di sana. Nah, di sana Elia bilang setelah semua berkumpul, sekarang ada 450 orang Nabi Baal dan saya sendiri adalah Nabi utusan Allah. Nah, kalian siapkan 2 ekor lembu. Lembu ini pada saat zaman bangsa Israel ini atau Raja Ahab ini biasa digunakan orang untuk persembahan kepada Allah. Nah, lembu atau sapi ini yang biasa digunakan. Nah, anak-anak, bangsa Israel diminta oleh Elia untuk menyiapkan 2 ekor lembu. Dan 1 ekor untuk Nabi Baal dan 1 ekornya untuk Elia. Di sini mereka mau membuat korban bakaran kepada Allahnya masing-masing. Elia pasti kepada Allah yang hidup, Allah yang kita sembah. Sedangkan nabi-nabi Baal ini akan mempersembahkan korban bakarannya kepada Baal, kepada dewa Baal yang mereka sembah. Nah, pada saat itu mereka sudah berkumpul semua. Nah, anak-anak, tiba saatnya Nabi Baal ini untuk mempersembahkan korban bakarannya kepada Baal, dewa Baal yang mereka sembah. Nabi-nabi ini sudah menyusun mesbah mereka dan menyimpan setiap potongan lembu. Mereka mulai berseru kepada dewa Baal. Dewa Baal, dengarkanlah kami, tunjukkanlah kuasamu, katanya. Tapi tetap aja tidak ada yang terjadi, anak-anak. Mereka terus memanggil dewa Baal agar dewa Baal menerima persembahannya. Tetapi tetap saja anak-anak tidak terjadi apa-apa. Nah, mereka terus memanggil lagi. Tetap sampai hari mulai petang. Mereka mulai kecewa sampai mereka berteriak terus dan mereka menoreh-norehkan tubuh mereka, anak-anak, kulit mereka dengan pisau agar keluar darah, agar dewa Baal mendengar mereka. Tapi tetap saja anak-anak tidak ada yang terjadi. Karena apa, anak-anak? Karena dewa Baal bukanlah Allah yang hidup. Dia tidak punya kuasa. Akhirnya mereka menyerah, mereka tidak mengalami apa-apa, persembahan mereka tidak diterima oleh dewa Baal. Nah, Elia bilang seperti ini, nabi-nabi Baal mungkin kurang kuat, coba kalian sekali lagi berteriak. Tetap mereka berteriak, tidak terjadi apa-apa. Sekarang hari sudah petang, giliranlah Nabi Elia. Elia mempersiapkan korban bakarannya. Dia menyusun batu untuk membentuk mesbah sejumlah 12. Batu ini melambangkan 12 suku Israel. Sudah disusun rapi. Terus di sekitar mesbah ini dibuat parit. Nah, setelah selesai semuanya, Nabi Elia menyimpan potongan-potongan lembu itu di atas kayu bakar yang sudah disusun. Nah, setelah semuanya siap,
Nabi Elia minta agar korban bakarannya ini disiram dengan air. Diambil, disiram anak-anak sebanyak 3 kali. Sehingga paritnya menjadi penuh dengan air anak-anak. Setelah semuanya selesai, Nabi Elia berseru kepada Allah. Allahnya kita semua anak-anak, Allah yang kita percaya, Allah yang hidup. Nabi Elia berkata kepada Allah, dia berdoa, Allah bangsa Israel yang hidup, tunjukkanlah kuasa-Mu agar bangsa-bangsa ini percaya bahwa Engkau adalah Allah yang patut disembah. Setelah berdoa, apa yang terjadi anak-anak? Api turun dari langit dan menyambar habis korban bakaran yang dipersembahkan oleh Nabi Elia. Semuanya habis anak-anak. Tuhan Allah menjawab doa dari Nabi Elia. Kenapa anak-anak? Karena Nabi Elia orang yang percaya dan selalu dengar-dengaran akan perintah Allah, sehingga Allah menjawab doa Nabi Elia. Bangsa Israel terkejut, mereka percaya, mereka bersujud, mereka bilang, benar ternyata Allah yang hidup adalah Allah yang Nabi Elia sembah, Allah yang kita percaya, Allah yang selama ini sudah kita lupakan. Mulai sekarang mari kita kembali kepada Allah kita. Kita menyembah Allah kita. Semua bangsa Israel sujud, mereka bertobat untuk percaya kembali kepada Allah yang hidup. Nah, korban bakarannya juga sudah habis. Nah, Allah menerima korban bakarannya Nabi Elia. Karena apa? Karena Nabi Elia orang yang percaya dan selalu dengar-dengaran kepada perintah Allah. Nah, setelah selesai semuanya, Nabi Elia dan bangsa Israel sudah menyembah Allah. Mereka bangsa Israel sudah percaya kembali kepada Allah. Lalu Nabi Elia bilang kepada Raja Ahab, Raja Ahab, pergilah kamu, makanlah dan minumlah, karena sudah terdengar bunyi gemuruh hujan. Lalu Raja Ahab pergi, dia makan dan minum karena dia sudah lapar dari tadi menunggu apa yang dilakukan oleh nabi-nabi Baal, tapi tidak ada hasilnya. Nah, pada saat Raja Ahab makan dan minum, Elia naik ke atas Bukit Karmel. Di sana dia berdoa lagi. Tuhan, katanya, turunkanlah hujan atas Israel. Nah, Tuhan menjawab doa Nabi Elia. Tuhan mendatangkan hujan atas tanah Israel. Karena apa? Karena bangsa Israel sudah mau bertobat dan percaya kepada Allah, kepada Tuhan yang hidup. Nah, anak-anak, cerita kita ini mengajarkan kita untuk mau menyadari setiap kesalahan kita kepada Allah. Misalnya kita sudah melakukan dosa melalui mulut kita, kita berbohong melalui tangan kita. Misalnya kita pukul saudara kita, kita cubit teman kita. Nah, kita mau mengakuinya, berdoa kepada Tuhan, minta ampun, maka Tuhan Yesus akan mengampuni dosa-dosa kita seperti bangsa Israel. Karena mereka sudah berbalik kepada Allahnya, maka Allah membebaskan mereka dari kemarau panjang dengan memberikan hujan kepada bangsa Israel. Nah, cerita ibu guru sudah selesai anak-anak. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk mau mengakui setiap kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak.